Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sehat ibu bapak? Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Malam hari ini tema yang akan kita kupas, 2 faktor penyebab hilangnya nikmat dari Allah. Kita sebagai seorang abdun, hambanya Allah, itu memiliki adab wajib bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, dan janganlah kalian mengingkari berbagai kenikmatan yang sudah aku Allah berikan kepada kalian. Saking pentingnya urusan syukur, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Mu'adz. Nabi berkata, wahai Mu'adz, demi Allah, aku mencintai karena Allah. Aku pesan kepada engkau ya Mu'adz, setiap selesai sholat, janganlah engkau tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, mintalah kepada Allah agar kamu ini senantiasa menjadi abdun yang banyak ingat kepada Allah, menjadi abdun yang pandai bersyukur, menjadi abdun yang pandai beribadah dengan baik kepada Allah. Di SDIT Almanan Mojosongo, doa ini wajib dihafal oleh semua murid-muridnya dan dibaca selesai sholat fardu. Karena syukur yang dilakukan seseorang itu menjadi tali pengikat agar nikmat yang sudah ada itu tidak lepas. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, qayyidun ni'am bisukrillah. Ikatlah nikmat yang sudah kalian miliki dengan cara mensyukuri nikmat tersebut, biar tidak lepas. Dan kita harus sadar, ketika kita memiliki apapun, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita tidak menjadi orang yang sombong. Makanya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Semua kebaikan yang sekarang kalian miliki, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman, beliau adalah nabi yang paling kaya raya di antara para nabi. Beliau memiliki mukjizat kayak film kartun Avatar itu loh Pak. Kan kekuatan api, kekuatan angin. Ya. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin, punya pasukan jin. Ketika dipuji, maka Nabi Sulaiman senantiasa berkata, hadza min fadlillahi rabbi. Semua yang saya miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Termasuk jenengan kalau dipuji anaknya ganteng-ganteng, anaknya soleh-soleha, pinter-pinter, manut-manut, maka Masya Allah, Tabarakallah, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kalau kita hitung-hitung nikmat dari Allah pakai kalkulator secanggih apapun, itu tidak akan terhitung saking banyaknya. Makanya di dalam Quran surah Ibrahim Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka sungguh kenikmatan tersebut tidak akan terhitung. Baik kenikmatan yang kita sadari ataupun kenikmatan yang kita tidak sadari. Bisa diterima nggih? Dan nikmat yang Allah turunkan kepada kita itu ada jenisnya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi nikmat itu menjadi dua. Ada nikmat mutlak dan nikmat nisbi atau muqayyadah. Yang pertama, nikmat yang Allah turunkan kepada kita, jenis pertama adalah nikmat mutlak. Kenikmatan yang bisa mengantarkan jenengan masuk ke dalam kebahagiaan yang abadi, dan nikmat ini ciri-cirinya oleh Allah tidak diberikan kepada sembarang orang. Apa contoh nikmat mutlak? Iman, Islam itu disebut nikmat mutlak. Karena kenikmatan iman bisa mengantarkan jenengan masuk ke dalam surga, dan hidayah Islam oleh Allah tidak diberikan kepada sembarang orang. Betul apa betul? Makanya di dalam Quran surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, walaupun engkau seorang nabi, engkau adalah maksum, terbebas dari dosa, tapi urusan nikmat iman hanya berada di genggaman Allah. Engkau tidak bisa memberikan nikmat tersebut kepada orang yang engkau cintai, yaitu pakdemu. Yang kedua, nikmat yang Allah turunkan kepada kita ada namanya nikmat muqayyadah. Nikmat ini oleh Allah diberikan kepada siapa saja. Allah tidak pandang bulu dia muslim atau non muslim. Dan nikmat nisbi ini belum tentu bisa mengantarkan jenengan menuju kepada kebahagiaan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, lau kanatid dunya ta'dzilu indallah janahab ba'udah, seandainya kenikmatan dunia ini di sisi Allah berharga sebesar sayap nyamuk, masyaqqa kafiran minha syarban ma'in, maka sungguh orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan diberikan seteguk air pun untuk dia. Makanya saya sering bilang, termasuk nikmat anak itu adalah nikmat nisbi. Anak itu belum tentu bisa membahagiakan jenengan. Betul apa betul? Makanya saya sering bilang, anak itu di dalam Al-Quran menggunakan 4 kalimat. Yang pertama qurrata ayun, yang kedua zinatul hayati dunya. Anak itu qurrata ayun, bisa menjadi permata hati jenengan. Ketika dia rajin sholat, ketika rajin ibadah, itu membuat hati jenengan menjadi bangga. Zinatul hayati dunya, anak itu menjadi perhiasan buat kita juga. Kalau anaknya berprestasi, pinter, masuk universitas dengan jalur undangan, pokoknya punya nama, itu menjadi perhiasan buat kita. Tapi jangan lupa, anak pun di dalam Al-Quran menggunakan 2 kalimat yang negatif, fitnatun dan aduwallakum. Anak itu bisa menjadi ujian buat sampean. Anaknya nyolongan terus neng dinding, nanti bikin malu orang tuanya. Ngamuk, pengen apa? CRF motor, lunuan. Sudah dibelikan, digadeke motornya, ganti Satria Fu, preteli kabeh, nganti mumet ngeluh bapaknya. Baru nikah pengen warisannya dibagi, padahal bapak ibunya masih hidup. Ora bakul kerupuk ketabrak Honda, remuk ndak. Nek iso tak pites ngono ya, dilebok kene.
Jadi Masya Allah nih anak itu bisa menjadi fitnah dan musuh. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya di dalam agama Islam senantiasa kita diwajibkan mensyukuri nikmat dari Allah, baik kecil ataupun besar, terutama yang kecil-kecil dulu. Kenapa? Dalam hadis riwayat Ahmad, man lam yaskuril qalil, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, lam yaskuril katsir, maka kalau diberikan nikmat yang banyak dia akan sulit berterima kasih. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada 6 nikmat besar inilah yang akan saya sampaikan. Tujuan tausiah malam hari ini biar pikiran kita itu terbuka. Jangan sampai menganggap di kepala kita nikmat terbaik adalah harta. Itu jangan sampai nempel itu loh. Kalau nggak harta kayaknya bukan nikmat itu loh. Padahal ada yang lebih berharga daripada nikmat harta. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu di dalam kitab Nasihul Ibad beliau mengatakan an-ni'amu sitatun asya. Ada 6 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita biar kita ingat terus. Yang pertama al-Islam. Ranking 1 nikmat terbesar adalah Islam Bapak dan Ibu. Ini ranking nomor 1. Tertinggi itu adalah karunia nikmat iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam Quran surah Yunus ayat 58 Allah itu bilang qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Kalau jenengan sudah mendapatkan karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, jenengan wajib bergembira. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih berharga dari segala apapun yang sudah jenengan kumpulkan sampai detik ini. Di dalam tafsir kalimat bifadlillah atau karunia Allah ternyata artinya Islam. Jadi kalau jenengan sudah mendapatkan nikmat Islam, wajib berbahagia. Karena nikmat ini lebih berharga dari semua perkara yang jenengan kumpulkan sampai detik ini. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, seberuntung-beruntungnya manusia kalau dia diberikan nikmat iman. Nabi mengatakan, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang sudah mendapatkan nikmat Islam. Waruziko kafafa, kemudian diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan dia merasa qanaah dengan apa yang dia miliki, maka sungguh dia beruntung. Ibu dan bapak, saya sudah 2 kali menuntun orang yang syahadat masuk Islam. Yang pertama di Masjid An-Nur, ada seorang remaja usia 25 tahunan, sebelumnya agama Hindu kemudian bersyahadat. Yang kedua di Masjid Maksum Gajahan Colomadu, 3 orang, yang 2 orang suami istri, yang 1 orang ibu-ibu. Ketika mereka mendapatkan hidayah Islam, bersyahadat masuk agama Islam, maka sungguh dia telah mendapatkan karunia nikmat besar. Kenapa? Yang pertama, ketika ada orang mu'alaf masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya ketika dia belum beragama Islam dihapus semua, diputihkan. Jadi kayak Deddy Corbuzier, ketika dia masuk Islam, itu dosa ketika sebelum agama Islam diputihkan semua. Makanya di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 38, qulil latina kafaru yang tahu yaghfir lahum maqad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah,
kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosa sebelumnya akan dihapuskan semua. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim itu ada kisah, namanya kisah Amr bin As. Ketika masuk Islam, ceritanya kayak gini. Falamma ja'alallahul Islam fi qalbi, ketika Allah menjadikan Islam berada di dalam hatiku, kata Amr bin As, ya, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mendatangi Nabi. Absud yaminaka, wahai Rasulullah, ulurkanlah tanganmu. Saya mau intinya berbaiat, pengen ngomong sesuatu kepada engkau. Kemudian Nabi mengatakan, malaka ya Amr, ada apa dengan dirimu wahai Amr? Maka Amr ini berkata, aradtu an astarito qala. Maka Amr ini menjulurkan tangannya dan dia berkata, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan masuk Islam dosaku itu akan diampuni? Maka Nabi menjawab, ma'alimta annal Islam yahdimu makanna qablahu. Wahai Amr bin As, apakah kamu tidak tahu bahwasannya dengan masuknya engkau ke dalam Islam, dosa-dosamu yang sebelumnya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat luar biasa. Islam itu bisa menghapus dosa orang-orang yang mu'alaf sebelumnya, sebelum masuk Islam. Kalau banyak dosanya itu dihapus dengan keislamannya. Sampai sini bisa diterima nggih Bapak Ibu? Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nikmat Islam ini menyebabkan seseorang itu selamat, tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nabi Muhammad itu punya seorang khodim pembantu, anak kecil, agamanya Yahudi. Anak ini sakit ibu dan bapak. Kemudian Nabi datang ke rumahnya. Ketika sampai di dalam rumahnya, maka Nabi kemudian mendekati kepala anak ini dan berkata, aslim, cah bagus, masuk Islamlah engkau. Kemudian fanadhara ila abihi, anak ini yang beragama Yahudi kemudian melihat wajah bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Nama lain dari Nabi Muhammad siapa? Taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, anak ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah keluar rumah, sambil jalan beliau berkata, alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Dia telah selamat, tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah. Gara-gara anak ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Makanya nikmat Islam itu nikmat yang tertinggi, ya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang murtad, keluar dari agama Islam, dia membuang nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia berupa nikmat Islam. Kalau dibuang, maka akan diformat semua amal solehnya. Kebalik ini. Jadi dalam Quran surah Al-Maidah, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang murtad, faqad habita amaluhu, maka amalan kebaikannya ketika dia masih beragama Islam hilang kabeh. Jadi dia dulu ketika agama Islam bangun masjid ini, sedekah ke sana, sedekah kemari, berbuat kebaikan ke orang tuanya bahkan, tapi kemudian dia murtad, maka semua kebaikannya diformat hilang kabeh. Maka berhati-hati, kalau dia masuk Islam dosanya dihapus semua, tapi kalau dia keluar dari Islam amalan solehnya hilang kabeh. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu dan bapak, di dalam Quran surah Al-Fatihah jenengan senantiasa membaca doa ihdinas siratal mustaqim, minta keistiqomahan. Karena nikmat Islam
kalau tidak dijaga itu ya bisa hilang. Dalam hadis riwayat Hakim, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Nikmat Islam yang sudah jenengan miliki sampai detik ini, nikmat ini itu seperti pakaian yang bisa usang. Fas'alallah an yujadidal iman fi qulubikum. Maka senantiasalah berdoa kepada Allah agar memperbaharui iman Islam yang ada di dalam dada kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kenikmatan Islam yang sudah Allah berikan saat ini itu bisa hilang. Contoh dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kisah yang sangat masyhur ya, Dzakarul Ibnul Jauzi, bahwasannya Ibnul Jauzi mengkisahkan seorang tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Beliau sudah mendapatkan hidayah Islam. Kelasnya tabi'in, bukan ecek-ecek Pak. Tabi'in ring 2 yang dia langsung belajar Islam kepada para sahabatnya Nabi. Spesifikasinya hafal Quran. Kemudian seorang mujahid, ahli ibadah, ahli ilmu. Nikmat apa lagi yang dia tidak miliki? Ternyata keislaman yang dia miliki bisa hilang Ibu dan Bapak, gara-gara terpesona oleh perempuan Romawi. Bayangkan, dia membuang nikmat iman yang sudah Allah berikan kepada dia. Dia kemudian menikahi perempuan Romawi. Kemudian sahabat-sahabatnya geger kabeh. Kok ada orang yang hafal Quran, tabi'in, bisa murtad? Sahabat-sahabatnya menasihati Abdah semua. Kecuali Abdah ini jawabannya apa? Rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Seandainya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka hidup lagi, mereka hidupnya pengen menjadi seorang muslim. Dzarhum yakulu, biarkanlah orang-orang yang tidak beriman itu hidup makan-makan yang enak di alam dunia ini. Wa yatamatta'u, biarkanlah mereka bersenang-senang. Wa yulhimul amal, dan dimanjakan dengan angan-angan yang kosong. Fasaufa ya'lamun, besok di akhirat mereka akan tahu akibatnya. Inilah ucapan dari Abdah bin Abdurrahim. Semua Quran yang saya hafal hilang kabeh kecuali 2 ayat ini. Abdah pengen bilang, ojo urusi aku, gen aku murtad, biarkanlah aku bersenang-senang di dunia ini, menikah dengan perempuan Romawi sing wayu tenanan, yang bermata biru. Urusan akhirat gen aku sing nanggung. Gitu Pak. Nasehati wong pinter angele ora jama. Betul apa betul Pak? Makanya ibu dan bapaknya insya Allah dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad saja yang sudah maksum, dosanya di masa lalu dan dosanya yang akan datang sudah dihapus semua, itu masih minta istiqomah agar keimanannya itu lurus, tidak keluar di dalam hatinya. Makanya doa yang sering beliau panjatkan di rumahnya, kata istri beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan setiap hati. Aku mohon kepada Engkau, teguhkanlah nikmat iman di dalam dadaku. Jangan sampai nikmat iman ini tuh hilang. Pengen kuat panceng. Bisa diterima nggih? Jadi bukan main-main nikmat iman ini, nikmat paling berharga nomor 1. Bawahnya apa Pak Dede ranking 2? Wal Quran. Itu nikmat ranking 2. Kalau jenengan sudah mendapatkan nikmat Islam, kemudian semangat ngaji, tafsir, hadis, ilmu fikih, bahasa Arabnya, jenengan sudah mendapatkan nikmat nomor 2 terbesar. Ayat tadi itu kan ada kalimat qul bi fadlillah, katakanlah apabila kamu sudah mendapatkan karunia Allah ini adalah Islam, wa bi rahmati, dan kamu sudah mendapatkan rahmat Allah. Kalimat wa bi rahmati itu artinya Al-Quran.
Jadi kalau jenengan sudah mendapatkan Islam dan Al-Quran, falyafrahu, wajib bergembira ibu bapak. Sampai-sampai Nabi Muhammad saja itu disuruh oleh Allah bersyukur karena kamu sudah mendapatkan nikmat Quran. Dalilnya An-Nisa ayat 113. Apa kata Allah? Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan aku Allah yang telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran dan hadis. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan aku mengajarkan kepada engkau yang sebelumnya engkau tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman, maka engkau wajib bersyukur karena Allah sudah memberikan dua perkara ini kepada engkau. Seandainya Muhammad engkau tidak memiliki Al-Quran dan ilmu hikmah, maka engkau akan tersesat sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang hidup di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy akan membisikkan kepada engkau sehingga engkau akan goyah. Tapi engkau kuat, imanmu kuat gara-gara engkau sudah mempelajari. Aku memberikan kepada engkau Al-Quran dan ilmu hikmah, yaitu ilmu hadis. Nabi saja wajib bersyukur karena kamu sudah mendapatkan nikmat Quran dari Allah. Bisa diterima nggih? Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saking bersyukurnya Nabi sudah mendapatkan nikmat Quran, beliau sholat sampai kakinya bengkak, tanda syukurnya beliau. Makanya di dalam hadis dijelaskan yusolli hatta tazla'a qaddamahu, Nabi itu sholat sampai kakinya merekah. Sampai-sampai istrinya bilang kayak gini, ya Rasulullah, kalau sholat ya biasa-biasa sajalah, jangan terlalu berlebihan. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura, apakah kamu tidak suka melihat aku termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur? Ternyata para ulama ahli hadis menjelaskan hadis ini, hendaklah seorang muslim kalau beribadah sing tenanan, ojo setengah-setengah. Seperti Nabi, saking tenanannya itu kakinya sampai melepuh. Wah, abot Pak. Dan orang yang sudah senang pengajian wajib bergembira. Insya Allah jenengan besok di akhirat tidak akan buta dan tidak akan tersesat. Insya Allah jenengan tahu arah menuju surga Pak. Makanya di dalam Quran surah Al-Isra dijelaskan, wa man kanna fi hadhihi a'ma, barang siapa ketika masih hidup enggak pernah pengajian, enggak pernah belajar tafsir, enggak pernah mempelajari Al-Quran dan hadis, dia buta urusan agama, fahuwa fil akhirah a'ma, maka besok pun kalau dia mati dan dibangkitkan, dia pun dalam keadaan buta, wa adallu sabila, dan dia akan tersesat karena enggak punya Google Map menuju arah surga. Makanya sekarang direwangi ngantuk, adem-adem, tekla-teklo, bersyukur ndak masalah, karena insya Allah balasannya besok di akhirat jenengan dikumpulkan tidak dalam keadaan buta dan faham Google Map arah menuju surga. Bisa diterima nggih? Makanya nikmat terbesar dari Allah, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ketika orang ini diberikan giroh semangat ngaji, itu tandanya dia akan dijadikan orang yang baik. Bisa diterima nggih? Nomor 3, ranking 3 yang jenengan harus ingat setelah Islam dan Quran, wa Muhammadur Rasulullah. Jenengan wajib bersyukur menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang terbesar. Makanya ibu dan bapak ketika ada sebuah perusahaan yang di sana perusahaan ini bergerak di bidang entertain, hiburan, mengadakan promosi, siapa yang namanya Ahmad akan mendapatkan minuman gratis, dan ini minumannya khamr. Betul apa betul? Bagi orang muslim yang baik saja, lah gur kaya ngono tersinggung, berarti dia nggak mudeng artinya mencintai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak paham. Padahal menjadi umatnya Nabi Muhammad itu spesial. Yang pertama,
Dengan adanya Nabi Muhammad, jenengan tidak dibinasakan oleh Allah ketika berbuat kesyirikan yang besar. Contoh, umatnya Nabi Nuh, mereka berbuat kesyirikan yang besar, ditenggelamkan semua. Umat-umat yang lain banyak yang dihancurkan, tapi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dibinasakan oleh Allah. Perhatikan Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab umatmu ya Muhammad selama engkau berada di antara kalian. Artinya umat Nabi Muhammad diberikan spesial, tidak dibinasakan seperti umat-umat Nabi yang lain. Yang nomor 2, kita ini umat terakhir. Kalau kereta api gerbong nomor 25 keri dewe, badannya mungil sendiri, umurnya pendek sendiri, Pak. Kan Nabi Adam itu situ nadiroan 60 hasta. Itu usianya panjang-panjang, terus panjang, orangnya tinggi-tinggi. Umatnya Nabi Muhammad itu cilik-cilik, tur umatnya pendek-pendek usianya 60 sampai 70, tapi diberikan keistimewaan. Walaupun tubuh kita paling pendek di antara umat-umat yang lain, umur usia kita 60-70 pendek juga, tapi kita besok di akhirat akan memasuki surga lebih duluan. Dalam hadis riwayat Muslim, nahnul akhirun, kita adalah umat terakhir, al-awwaluna yaumal qiyamah, tapi besok kalau di akhirat kita berada di shaf pertama, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kitalah umat yang akan pertama kali masuk ke dalam surga, Ibu Bapak. Gara-gara kita umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ustadz Felix Siow ketika diundang kemana itu, beliau sangat menggebu-gebu membela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan besok ketika berkumpul di akhirat, orang-orang pengen masuk surga itu tidak bisa. Mereka mendatangi Nabi Adam, ya Nabi Adam, tolong bukakan pintu surga. Apa jawaban Nabi Adam? Bukankah gara-gara aku kalian semua keluar dari surga? Coba datangi Nabi Ibrahim, dia memiliki gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Orang-orang mendatangi Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, bukakanlah pintu surga ini. Nabi Ibrahim pun tidak bisa membukakan pintu surga. Ati babal jannah yaumal qiyamah. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi pintu surga, fa'astaftihu, dan Nabi memerintahkan kepada penjaga surga untuk membukakan pintu surga ini. Kemudian penjaga pintu surga bilang apa? Man anta, kowe iki sapa? Maka Nabi menjawab, Muhammadun, saya adalah Muhammad. Kemudian penjaga pintu surga berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Alhamdulillah, tidaklah aku menunggu di sini kecuali untuk engkau ya Muhammad. Dan tidak ada satupun orang yang mampu membuka pintu surga ini kecuali engkau wahai Muhammad. Jadi nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad menduduki ranking 3. Maka kita harus bersyukur dan bangga menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo hidupkanlah sunnah-sunnah beliau sesuai kemampuan masing-masing. Yang pengen menghidupkan pakai siwak, yo monggo kemana-mana dihidupkan pakai siwak. Yang pengen pakai parfum, yo monggo. Monggo, itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ranking 4 adalah wal afiyah. Nikmat sehat itu menduduki ranking 4. Nikmat yang terbesar. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian di waktu pagi, mu'afan fi jasadihi, badannya diberikan sehat,
Aminan fisir bihi, dia dalam posisi aman. Negaranya tidak diserang oleh negara lain. Dia tidak dikejar-kejar Densus 88 gara-gara kasus kriminal, atau dia tidak dikejar debt collector gara-gara urusan hutang. Dia hidupnya tenang. Wa indahu qutu yaumihi, dan di rumahnya makanannya cukup untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia berada di genggamannya. Bahkan Nabi menguatkan kembali, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang yang menyia-nyiakan dua nikmat ini, as-sihah wal faraq, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau punya nikmat sehat, digunakan sebaik mungkin. Ini sangat penting Bapak Ibu. Makanya saya pernah cerita, ada teman saya yang baru nikah itu kena gagal ginjal, padahal usianya masih 26 tahun Bapak Ibu. Karena mau nikah ngejar setoran, buat biaya mahar, buat biaya sewa teratap, buat beli mas kawin, kerja pol-polan ngelembur 3 bulan, setiap malamnya minum Pocari Sweat. Nek sa botol kecil cek wajar, semalam 1 liter Pak. Selama 3 bulan kena ginjalnya. Ya sudah, kalau sudah mau aktivitas sedikit susah, capek sedikit nggak bisa, udah repot. Makanya nikmat sehat itu menduduki ranking 4. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka menjaga kesehatan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabullah minal mu'minina dhaif. Orang mukmin yang kuat karena dia senang memperhatikan kesehatannya, itu lebih dicintai oleh Allah. Dia mukmin, kalau makan nggak sembarang makan, yang diambil yang sehat-sehat. Karena konsep seorang muslim halalan thayyiban. Makan yang masuk ke dalam mulutnya harus halal, dari kacamata agama diperbolehkan, thayyiban, sehat, bermanfaat untuk badan, dari kacamata kesehatan tidak membahayakan tubuhnya. Halalan thayyiban. Makanya Nabi Muhammad SAW di usia 63 tahun ketika beliau wafat, beliau ini selama hidupnya sakitnya bisa dihitung jari. Di usia 63 tahun badan beliau sangat suspek. 63 tahun loh suspek Pak. Kita kan 63 tahun buat blembret yang tinggi. Dan uban beliau Masya Allah sangat sedikit jumlahnya ketika beliau wafat. Nikmat sehat itu adalah nikmat titipan Pak. Sedikit demi sedikit, sesuai bertambah umur jenengan, itu ditarik dikit demi dikit Pak. Nikmat mata ditarik sedikit demi sedikit. Nikmat tulang, nikmat sendi. Dulu naik motor 1 jam 2 jam nggak pernah boyoken Pak. Nyetir Solo Jogja itu kuat Pak. Sekarang nyetir aja kan aduh, langsung geringgingen. Naik motor sini Tawang Mangu saja wis kok gampang pegel saiki ya. Demben kecil no ya. Itu mulai ditarik semuanya. Maka nikmat sehat sebelum ditarik semua, dipergunakan sebaik mungkin untuk mencari amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya juga punya jamaah di Masjid Nur Asrofah. Beliau Masya Allah nyah-nyoh. Belakangan ini jarang. Saya itu kalau ngimami akimu sufu fakum watar rosu, sambil lihat tengok kanan, lihat tengok kiri. Biasanya beliau ada di sebelah kiri saya, dekat tembok. Saya sudah ngisi 3 bulan 4 bulan ini sudah tidak datang. Saya nanya, Pak yang di tembok sana, sekarang sudah tidak bisa ke masjid, sudah sakit. Oh ya sudah. Tuh kan Pak, mumpung masih bisa jalan ke masjid, digunakan sebaik mungkin. Karena dekatnya hari kiamat, itu banyaknya orang yang meninggal mendadak. Wa an yadhara mautul fuja'ah. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal 5 menit lagi nggih. Saya ngomong sudah 47 menit loh Pak. Kerasan apa mboten?
Mulut saya pahit kerasa ini. Nah, jadi yang nomor 4 adalah nikmat sehat. Ini nikmat ranking 4. Dijaga baik-baik, digunakan baik-baik. Karena nikmat sehat adalah nikmat titipan yang akan diambil oleh Allah sedikit demi sedikit seiring bertambahnya usia kita. Yang nomor 5 adalah wasatru. Ini penting. Nikmat tertinggi nomor 5 adalah jenengan ditutupin aib-aib. Itu nikmat besar, Pak. Keburukan jenengan tidak ada yang tahu kecuali jenengan dengan Allah. Itu nikmat yang terbesar. Makanya kullu ummati mu'affatan illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan dosanya kecuali mujahirin, orang yang pamer dengan dosanya, Pak. Wa inna minal izhar, salah satu bentuk pamer terhadap dosa, ya'malu rajul fil lail amalan. Ada seorang laki-laki di malam hari dia datang ke tempat karaoke, Bapak Ibu. Dia macam-macam di tempat karaoke. Thumma yusbih, ketika datang waktu pagi dia berangkat kerja. Waqad satarahu rabbuhu, aibnya dia itu ditutupi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Sampai di kantor, ya fulan qad alimtul bariha kada wa kada. Ngerti ora ning kono? Malahan cerita-cerita ke teman kantornya. Aibnya sudah ditutupi, dia beber sendiri. Artinya di poin ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini busuknya kita masih ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sekali dibuka ora kelengeren jenengan. Yang senyum berarti tahu kasusnya. Kalau yang meneng-meneng sopo iki ngono ya. Jadi yang senyum-senyum itu tahu berarti kasusnya. Kalau Allah sudah buka aibnya itu mengerikan, Bapak Ibu. Nggak bisa kemana-mana. Makanya Ibu dan Bapak, kalau ada orang yang tertimpa bala dan musibah, kita wajib bersyukur. Loh, kok bersyukur Pak Dede? Bersyukur untuk diri jenengan. Ini dalilnya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man ara mubtala, barang siapa yang melihat ada orang tertimpa keburukan, hendaklah dia berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah yang telah menjagaku sehingga aku tidak terkena musibah seperti yang menimpa dia. Ya Allah, dan Engkau telah memberikan kepadaku karunia yang lebih dari orang-orang yang setara denganku. Jadi bersyukur, Pak. Kalau jenengan lihat tetangganya motornya hilang, alhamdulillah. Tapi aja banter-banter, Pak. Dibatin saja, alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bi. Alhamdulillah ya Allah, motorku ora hilang, mobilku ora hilang. Engkau lindungi dari musibah yang tertimpa kepada dia. Dan Engkau telah memberikan kepadaku nikmat yang melebihi orang setara denganku. Jadi bersyukur boleh, Pak. Ini dalilnya hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Bisa diterima nggih? Makanya Ibu dan Bapak, karena di antara kita ada orang yang senang pamer kemaksiatannya. Dia tidak punya rasa malu. Innalladzina yuhibuna an tasyi'al fahisa fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ini suka kalau kemaksiatannya diketahui oleh orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Saya itu rodo anyel kalau ada teman SMA saya nyetatus habis minum itu di Facebook, Pak. Ada ndak teman bahasanya gitu? Atau datang ke karaokean itu diupload, Pak, di IG, di Facebooknya. Wah, bar ning karaoke, wah, dengan bangganya, Pak. Atau dia habis ke tempat lokalisasi, Pak,
habis keluar dari Oyo dan Red Doors, habis booking, dia dengan bangganya mengupload video di kamar Red Door dan Oyo dan dia upload di Facebooknya, Pak, tanpa rasa malu, Pak. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur. Barang siapa yang dia merasa bangga, maksiatnya dia umbar di sosial media, maka sungguh dia akan mendapatkan siksaan yang pedih, Bapak Ibu. Ciri-ciri kalau Allah akan membinasakan seseorang, akan diputuskan urat malunya, Pak. Jadi kalau dia maksiat itu nggak malu, tapi bangga, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi. Lau kana lidzunub rihun. Seandainya orang-orang yang berbuat dosa itu dosanya memiliki bau busuk, majalasa ilayya ahadun, tidak ada satu orang pun yang mau duduk bersama saya. Untung dosa itu nggak punya bau busuk, Pak. Coba dosa itu memiliki bau busuk, orang-orang nggak mau duduk dengan kita. Dan sungguh gara-gara Allah masih menutupi aib, kita masih disapa dan dihormati oleh orang lain. Wallah lau allimu qabiha syarirati, seandainya orang-orang tahu busuknya kita, la abassalam alayya man yalqani, maka mereka akan malas menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan kita di jalan. Assalamualaikum Pak Ustadz, rasudi aku ngomong kaya ngono, ngerti kartumu. Bisa diterima nggih? Karena Allah masih menutupi aib kita, kita masih dihormati oleh orang lain. Bisa diterima, Pak? Jadi jenengan alhamdulillah ya Allah. Seandainya anak cucuku ngerti kelakuanku pas nom-nom, aduh, pasti anak cucuku ndak mungkin menghormati saya sekarang. Yang terakhir nomor 6, alhamdulillahirabbil. Yang nomor 6, wal ghina anin nas. Jenengan diberikan kenikmatan harta, diberikan kecukupan sehingga tidak meminta-minta kepada manusia. Ternyata nikmat nomor 6 keri dewe. Nikmat harta ternyata nomor 6, Pak. Di atas harta ada nikmat ditutupin aib, nikmat sehat, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, nikmat Quran, dan yang tertinggi nikmat Islam. Jadi boten pareng sambat nggih nek tanggal tua. Walaupun beras sudah menipis, listrik mulai tit tit tit, mulai wayahe bayar semesteran anake kuliah. Ya Allah, sing penting masih sehat. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata nikmat yang jumlahnya 6 tadi itu bisa hilang semua kalau jenengan melakukan 2 perkara ini. Nikmat Islam bisa hilang, nikmat Quran yang sudah ngaji bisa hilang, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad bisa hilang, nikmat sehat bisa hilang, nikmat ditutupin aib-aib bisa hilang, dan nikmat rezeki itu juga bisa hilang apabila jenengan melakukan 2 perkara ini. Apa 2 perkara yang bisa menghilangkan nikmat? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, beliau berkata, fama sulibatin ni'am, 2 perkara yang bisa menghilangkan nikmat, bitarki taqwallah wal isaatu ilan nas. Kalau jenengan sudah meninggalkan taat kepada Allah, meninggalkan sholatnya, larangan Allah mulai diterabas, kemudian jenengan wal isaatu ilan nas, sudah mulai berbuat zalim kepada sesama manusia, maka hati-hati, nikmat yang sudah ada akan ditarik semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima nggih? Itulah kesimpulan kajian malam hari ini.
Dua perkara yang bisa menghilangkan nikmat dari Allah ketika jenengan meninggalkan ketakwaan dan mulai menyakiti zalim kepada sesama manusia, tunggulah waktunya, nikmat itu akan hilang semua, berlahan tapi pasti. Naudzubillahi min dzalik. Jelas napa jelas? Ngantuk nggih? Nggih, kita akhiri mawon kalau ngantuk. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu sedikit lah, biar kita seimbang ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Boleh sesuai dengan tema, boleh di luar tema. Tidak ada nggih? Nggih, Bu. Nah, Ibu dan Bapak, makanya kalau ketika orang ini masuk Islam, hendaklah setelah masuk Islam itu nyari gurunya, guru cing tenanan. Yang gurunya itu memang faham ilmu agama beneran. Jangan berguru kepada orang-orang yang mereka ini tidak memahami Islam dengan baik. Kalau dia masuk Islam, kemudian berguru kepada seorang guru, ternyata gurunya ini pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian orang yang mu'alaf ini beramal solehnya masih buruk. Alhamdulillah qadarullah, kemudian dia bisa menemukan seorang guru yang ustadznya ini orangnya benar-benar kalau ngomong qala Allah wa qala Rasul, kemudian dia juga mempraktekkan apa yang dia omongkan, bukan jarkoni, gelem ngajar lah gelem ngelakoni. Gimana nanti statusnya di dalam hadis wa atsbihi sayyi'atal hasanah tamhuha, kebaikan yang dia lakukan maka bisa menutup keburukan yang pernah dia perbuat. Jadi kalau sebelumnya dia beramal buruk karena mendapatkan guru yang buruk, setelah dia mendapatkan guru yang baik kemudian beramal soleh yang baik, maka keburukan di masa lalu akan tertutupi oleh kebaikan yang dia lakukan. Seperti itu Bapak. Nggih. Ada lagi Ibu dan Bapak? Nggih, monggo. Nggih, Pak. Anaknya nek masih kecil mah gampang diplototi, meneng ya. Makanya kalau ngajar SD, mas ambilkan gelas, masih bisa ya. Tolong ambilkan sepatu, masih bisa. Tapi kalau anak kita sudah SMA, sudah kuliah, jangan nyuruhnya gini Pak. Mas tolong ambilkan itu tuh pecinya Bapak. Mas tolong ambilkan pecinya Bapak. Tangannya keluar semua. Kalau anaknya masih kecil, mereka berbuat salah masih bisa kita kendalikan, kita rodok kencengi. Makanya Imam Ali mengatakan usia 0 sampai 7 tahun anak itu menjadi seorang raja, minta apa-apa kita turuti. Tapi anak kita ketika usia 7 tahun sampai 14 tahun mereka menjadi tawanan kita, kita harus didik mereka dengan sungguh-sungguh. Makanya ajarkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Tapi ketika 10 tahun tidak mau sholat, wadribuhum, engkau boleh memukulnya. Tapi ketika anaknya sudah 14 tahun ke atas, itu posisikan anak jenengan sebagai sahabat. Makanya anak mulai nakal biasanya kelihatan di kelas 2 SMP Pak. Itu awal di sana. Karena masa baliknya biasanya kelas 2 SMP itu mulai kelihatan. SMP, SMA, nah kelihatan. Kalau sudah gede, nakalnya nggak tambah berkurang, malahan semakin gede, semakin kurang ajar. Padahal kita sebagai orang tua sudah ngasih contoh yang baik.
Memang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, pasti akan ada di salah satu anggota keluargamu yang akan menjadi musuh untukmu, yang akan menjadi ujian untukmu, maka berhati-hatilah. Apa tugasnya orang tua ketika menghadapi anak yang seperti ini? Yang pertama, fa'idduhunna, SOP-nya berlaku. Nasihati pakai mulut dulu. Nasihati pakai mulut dulu. Makanya ketika kita memboncengkan anak kita pakai motor, pakai mobil, itu bukan sekedar bonceng. Menasehati anak ketika dibonceng itu lebih mempan daripada nasihati anak face to face di ruang tamu, Pak. Nasihati anak, ayo le jajan stik mun-mun, atau jajan apa itu, susu telur madu jahe, jajan mie ayam. Nasihati di tempat jajan itu lebih masuk, Pak, daripada jenengan bentak-bentak di kamar. Kalau dinasihati sudah lama waktunya, enggak berubah, wahjuruhunna fil madhaji, jenengan boleh diamkan. Pak, jaluk pulsa meneng wae, Pak. Pak, mes meneng wae, Pak. Gen sadar. Kalau anak perempuan pasti langsung peka, nangis, Pak. Nek anak lanang walah ora dikai jikok dhewe. Nah itu loh kan. Maka didik anak laki-laki dan perempuan tuh beda. Anak perempuan nggak usah pakai tangan, nggak usah dibentak, diem saja wis nangis dhewe, biasanya ngono. Dan kalau dinasihati ndak mempan, didiamkan ndak mempan, wadribuhunna, boleh memberikan peringatan yang keras. Boleh jenengan memberikan statement-statement yang berisi ancaman, konsekuensinya gini gitu. Atau jenengan cari orang yang dia hormati. Biasanya gurunya lebih dihormati oleh anak jenengan daripada orang tuanya. Betul apa betul? Jenengan ngomong saja ke wali kelasnya, misalnya kalau masih sekolah. Kalau dia sudah berumah tangga kurang ajarnya, cari tokoh yang memang dia biasanya dihormati untuk menasihati anak jenengan. Seperti itu. Kalau ikhtiarnya sudah maksimal, jenengan pasrahkan kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati jenengan, anaknya adalah Allah. Saya pernah cerita ada jamaah Masjid An-Nikmah, anaknya 3, yang nomor 2 direktur bank di Semarang, Pak. Subeh tenanan, tapi peliteran jamaah. Saya bilang kalau jenengan nuntut anak terus pengen bakti, susah. Harusnya jenengan ngomongnya jangan ke anak, ngomongnya lah kepada Allah yang menggenggam hati anak jenengan. Kalau sudah ikhtiar maksimal, pasrah saja, Pak, kepada Allah. Tidak ada jalan lagi. Saelek-eleke yo tetep anakku. Bingung soalnya. Bisa diterima nggih? Ada lagi, Pak? Oh, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, nggih, Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan menggugurkan nikmat kan yang kedua dolimi ya, Pak? Iya. Terkadang orang yang mendolimi itu tidak sadar, Pak, tetapi yang mendolimi justru yang mengerti, gitu kan, Pak? Karena yang mendolimi itu biasanya yang merasa, Pak. Kalau yang mendolimi biasanya kurang merasa. Bagaimana itu, Pak, supaya kita dalam keseharian tidak mendolimi orang lain, Pak? Betul, Pak. Biasanya orang yang mendolimi orang lain, dia tidak merasa mendolimi. Sedangkan yang terdolimi, dia merasa tersakiti. Gimana agar kita itu sadar? Makanya Bapak dan Ibu, itu ada doa. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ini perkara yang benar-benar baik, dan aku mampu mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku ini perkara yang buruk, dan agar aku bisa menjauhinya. Agar kita, kalau dalam ilmu pendidikan di multiple intelligence, orang yang bisa sadar diri namanya kecerdasan interpersonal, Pak. Dia itu hatinya peka. Kalau dia, ya Allah, omonganku ternyata pedes ya Allah, jadi dia merasa menyesal. Ini orang punya kecerdasan interpersonal, dia mampu meraba perasaannya sendiri. Tapi ada orang yang gak punya otak kayak gini, Pak. Sudah menyakiti, ya padahal dia tidak sadar dia sudah nyakiti orang. Ada orang yang nggak punya hati kayak gini. Makanya Bapak Ibu, as-sholatun nur, sholat itu adalah cahaya, ibadah itu adalah tazkiyatun naf,
baca Quran, sholat, pengajian, puasa, itu adalah tazkiyatun nafs yang bisa membersihkan hati sehingga hati kita menjadi bersih dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan agar kita sadar yang kita lakukan adalah salah. Jadi kuncinya biar kita menjadi orang yang mawas diri, tingkatkan ibadahnya, karena ibadah itu tazkiyatun nafs, bisa membersihkan hati kita sehingga hati kita menjadi lebih peka dan sensitif. Seperti itu Ibu nggih? Nggih. Makanya orang yang nggak pernah ibadah, sholatnya amburadul, orangnya itu pasti nggak sadaran Pak. Padahal dia sudah nyakitin anaknya, dia sudah nyakitin istrinya. Dia menganggap aku ki kurang opo, padahal kurangnya wakeh tenanan. Tapi tidak sadar, karena nggak pernah ibadah hatinya gelap Pak. Nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Sampun Pak Faton ini udah malam nggih. Sudah tir-tir ini ya. Ibu dan Bapak, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, nanti ditutup oleh Ustadz Fatoni. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.